Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Derajat Teknika tahun 2022. Perkenankan, nama saya Rohajat, Guru Sejarah Budaya Islam MA Arif Bawang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG Derajat Teknika tahun 2022 dengan materi Masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Ya, silakan saya tunjuk ketua kelas untuk memimpin doa bersama-sama. Doa mulai. Yang pertama, Saudara Abdul, Saudara Eva, Saudara Felicia, Saudara Bima, Saudara Hasan, Saudara Musa Pamali, Saudara Limbi Marela, Saudara Samingan, Saudara Sifa Kairunisa, Saudara Wahidatus Solihah, Saudara Susan, Saudara Hussein, Saudara Lutfiani. Ya, terima kasih telah hadir semua ya. Silakan untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu wajib. Silakan semua untuk berdiri. Sudah siap semuanya? Hiduplah Indonesia Raya untuk dua, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku untuk dua, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu untuk dua. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya berdua. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Emang mari bawang, teguh hatinya, kuat imannya. Terima kasih.
kasih, silakan kembali duduk. Anak-anak, untuk sesi berikutnya yaitu adalah pemaparan materi atau masuk ke materi inti, yaitu adalah pemaparan materi dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pagi hari ini, yaitu adalah judulnya apa? Masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang pertama kami sampaikan atau kami tunjukkan ya kepada kalian agar kalian itu lebih paham, yaitu adalah sebuah peta konsep ya. Peta konsep yang mana untuk pada pagi hari ini adalah membawakan materi tentang masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu adalah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu adalah sebuah organisasi Islam besar ya. Sebuah organisasi Islam besar yang mana dulu setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, yaitu adalah para sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terdekat, yaitu adalah sebagai penggantinya, yaitu yang disebut Khulafaur Rasyidin, yang terdiri dari 4 khalifah. Yang 4-4-nya itu adalah sahabat terdekatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Jangan terbalik-balik ya, jangan terbalik-balik biar benar. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Kemudian yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Itu adalah 4-4-nya adalah sebagai sahabat Nabi Muhammad terdekat ya, orang yang dipercaya ya, yaitu adalah membentuk sebagai khalifah, namanya adalah Khulafaur Rasyidin. Kemudian di sana setiap khalifah itu adalah mempunyai prestasi atau sudah menorehkan prestasi atau perjuangan yang berbeda-beda. Sebenarnya berbeda-beda tapi tidak berbeda sekali, karena masing-masing khalifah itu ada yang memiliki torehan prestasi yang sama. Contoh yang pertama yaitu adalah dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu prestasinya yaitu adalah memerangi orang-orang murtad. Memerangi itu apa itu? Coba memerangi, memberantas atau orang-orang murtad itu diperangi bukan diperang pakai senjata tajam, itu bukan kalau menurut kalimat bahasa Wilamasranya itu diperangi dibacok, bukan. Memerangi, memberantas agar jangan sampai ada orang-orang yang murtad. Ketika ada orang muslim ditarik oleh orang murtad agar masuk ke murtad, misalnya saya orang murtad, kami ikut saya aja, enakan murtad daripada muslim, repot setiap hari, setiap malam harus sholat dan sebagainya. Semuanya, maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu harus mendekati, diperangi, diberantas. Tapi bukan berarti tarung maupun dibunuh. Ya ada juga yang dibunuh bagi orang-orang murtad, tapi tidak semua khalifah melakukan pemerangan yang seperti itu. Ya, memerangi orang-orang murtad. Orang-orang murtad itu adalah orang-orang yang bagaimana?
Orang-orang yang tidak memiliki kepercayaan, apa orang-orang yang suka mencuri, atau orang-orang yang bagaimana murka dan orang murtad, tidak keluar dari agama Islam, atau orang yang tidak memiliki kepercayaan mari kepada Gusti Allah tidak menyembah, kepada gunung juga tidak, kepada malaikat juga tidak, ya, kepada matahari juga tidak. Itu adalah ciri-ciri orang yang murtad. Kemudian penilaian prestasi berikutnya atau yang kedua dari Abu Bakar As-Siddiq yaitu adalah modifikasi Al-Quran, mengumpulkan, menyelamatkan Al-Quran, ya, yang alhamdulillah sampai hari ini manfaatnya bagi kaum muslim tingkatnya dunia itu masih bisa merasakan manfaatnya, masih bisa membaca Al-Quran dengan benar, Al-Quran dengan fasih, Al-Quran membaca Al-Quran dengan baik, ya. Karena di sana sudah dimodifikasi yang dulunya ayat-ayatnya itu berceceran di suatu benda, di berbagai benda, ada yang di batu, ada yang di pegunungan, pokoknya di berbagai benda, ada yang di tiang-tiang dan lain sebagainya. Nah itu dimodifikasikan, dikumpulkan, dirapikan, disesuaikan dengan kalimat-kalimatnya, dengan syariat ajaran agama Islam, sehingga sampai hari ini Al-Quran masih dapat kita pahami, masih bisa diamalkan, masih bisa dibaca dengan baik. Ya, itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Modifikasi Al-Quran, ya, menyelamatkan dari kalimat per kalimat yang berceceran di mana-mana dan seterusnya. Ya. Kemudian torehan yang berikutnya yaitu adalah perluasan wilayah. Perluasan wilayah itu wilayah apa? Perluasan wilayah Islam. Perluasan wilayah. Tidak semudah orang balik telapak tangan pada zaman khalifah itu akan memberikan perluasan wilayah. Karena di sana banyak tantangan bagi orang-orang murtad yang melawan, orang-orang yang musyrik yang melawan. Jadi bukan semudah orang balik telapak tangan untuk memperluas wilayah. Memperluas wilayah itu dari wilayah satu ke wilayah lain. Contohnya, wilayahnya Abu Bakar As-Siddiq di Damaskus sudah mayoritas Islam atau 97,2% Islam. Akan tetapi tetangga di Damaskus misalnya Kebundalankah, Ujung Beduka, Wanadrika, Penganggulankan masih ada banyak yang belum Islam, maka diperluas. Abu Bakar As-Siddiq berkunjung ke Kebundalan untuk mendapatkan perhatian terhadap orang-orang Bundalang agar mereka di sana juga banyak orang-orang yang masuk agama Islam. Terus setiap hari terus mencari orang-orang murtad, orang musyrik atau di luar Islam maunya untuk masuk ke Islam. Agar Bundalang menjadi basis Islam kita harus bagaimana? Agar Majalengka menjadi basis Islam kita harus bagaimana? Agar Kutubu menjadi basis Islam kita harus bagaimana? Itulah yang disebut perluasan wilayah. Agar Petir Sembir menjadi basis Islam kita harus bagaimana? Nanti kalau nggak disebut Petir Sembir takutnya nggak terima karena ini Bundalang Nabi sudah ujung-ujung juga sudah disebut semua. Itu yang dimaksud perluasan wilayah. Belum. Sehingga dalam perluasan wilayah itu pun Abu Bakar As-Siddiq memperluas wilayah tidak mudah juga, tantangannya besar karena ancamannya itu bagi orang-orang muslim. Awas Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kamu hari besok datang lagi ke desa saya, maka kamu akan saya bunuh, akan saya cincang. Ancaman seperti itu bagi orang-orang muslim.
Karena mereka juga akan menyelamatkan warganya sendiri agar tidak masuk Islam. Anak-anak seperti itu kurang lebihnya. Tapi yang dinamakan perluasan wilayah bagi para khalifah dulu itu tidak semudah orang balik belakang karena tidak kayak di dok sukses. Tidak, banyak tantangan, banyak rintangan, banyak ancaman, taruhannya mati dan seterusnya. Ya, ada 4 khalifah yang akan pelajari, akan tetapi untuk pembelajaran pagi hari ini yaitu materinya yang berjudul Abu Bakar Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian bagaimana saja peran dari Abu Bakar As-Siddiq atau saya pengen melihat wajahnya Abu Bakar As-Siddiq. Itulah wajah dari Abu Bakar As-Siddiq. Baik itu asli atau tidak saya tidak tahu. Kalau tidak asli, saya jangan dianggap fitnah karena saya juga mendapatkan itu. Abu Bakar As-Siddiq wajahnya ganteng kayak kalian, ganteng, berkumis, ya, dan seterusnya. Ini adalah sebuah kegiatan inti pemaparan materi, yaitu temanya perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. KD yaitu adalah kompetensi dasarnya 3.8 sampai dengan 3.9. Subtemanya ada di bawah itu masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana peran-perannya dari Abu Bakar As-Siddiq? Kita pelajari materi yang berikut ini. Yang pertama, yaitu adalah seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa Abu Bakar As-Siddiq mempunyai atau menorehkan prestasi ada 3 aspek atau 3 macam. Bahasanya kami itu macam. Ya. Yang pertama yaitu adalah memerangi orang-orang murtad. Ya. Pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq pernah digoncang persoalan disintegrasi. Itu salah satu tantangannya. Maka tadi sudah saya sebut tidak semudah orang balik telapak tangan. Tantangannya yaitu adalah salah antara lain yaitu adalah disintegrasi. Apa itu disintegrasi? Yaitu adalah suatu keadaan tidak bersatu padu atau memisahkan diri yang membuat keutuhan atau persatuan hilang dan dapat menyebabkan terjadinya perpecahan. Perpecahan dirinya apa? Bisa di bagian masyarakat, bisa di bagian para khalifah itu sendiri. Misalnya saya khalifah, saya terpancing, terprovokatori oleh masyarakat sehingga saya bisa menjadi benturan dengan khalifah yang lain. Itu bahayanya di situ. Tapi alhamdulillah benturan dalam internal khalifah terjadi atau tidak dulu saya belum sampai ke situ materinya masalahnya. Tapi antara lain salah satu tantangannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi orang-orang murtad yaitu adalah persoalan disintegrasi yang artinya itu tadi yang sudah saya jelaskan. Ancamannya perpecahan yang sudah dipahami itu ancamannya perpecahan antara apa? Antar keluarga, antar kelompok, antar organisasi dan seterusnya antar masyarakat. Kalau antar masyarakat lebih bahaya lagi karena masyarakat desa Wiramastra perang dengan masyarakat desa Ujung atau desa Wanagri itu akan lebih bahaya lagi. Ya, benturan itu tantangan yang pertama. Kemudian
yaitu beberapa suku bangsa Arab dari Hijaz dan Najd. Hijaz atau Najd itu adalah sebuah wilayah di sebelah barat laut Arab Saudi. Ya, di sebelah barat. Barat itu bahasa Jawanya itu mana? Wetan, kulon, kidul, lor. Misalnya Piman Kolon ke Ema Barat, berarti ke Ema kulon. Ya, karena Ema kita ada dua. Misalnya Musafa lagi Kolon kamu ke Ema Timur, berarti ke Ema Wetan. Misalnya kita pasangan timur yaitu Wetan. Ini adalah bagian barat laut Arab Saudi, yaitu adalah Najd, Hijaz dan Najd. Kemudian yang selanjutnya menyatakan melepaskan diri dari sistem. Nah, ada yang tahu sistem? Sistem adalah sebuah tatanan atau keterpaduan. Sistem itu banyak, ranahnya itu banyak. Ya. Sistem dalam pemerintahan, karena pemerintahan itu penting untuk menjalankan sistem. Kalau dalam suatu tatanan pemerintahan sistemnya saja sudah salah atau bahkan tidak ada sistem, maka rakyatlah yang akan menjadi korban. Kenapa? Negara secara ekonomi tidak bisa berkembang dengan baik, tidak bisa berkembang dengan benar, sehingga yang akan menjadi korban yaitu adalah masyarakat yang ada di dalam negara itu sendiri. Itu sistem. Maka dalam pemerintahan pun juga harus ada sistem, yaitu adalah pergerakan atau terpaduan, terkonsep. Kita kalau mau memberikan bantuan BLT, ada yang dapat BLT, ada yang nggak usah munafik, kalau dapat enggak gitu. Ada. Nah, itu bagian dari sistem, karena ini adalah pemerintahannya beliau Pak Jokowi, yaitu adalah kebijakannya Presiden Jokowi. Itu sistemnya yang dilakukan oleh Pak Jokowi ketika rakyat diberi BLT dan hak-hak rakyat yang lain. Itu tidak lepas dari pergerakan sistem dalam pemerintahan. Itu di ranah atau di lingkup pemerintahan. Kemudian sistem itu bergerak atau berjalan bukan hanya di lingkup pemerintahan saja, tapi dalam rumah tangga. Misalnya saya kan sudah beranak, sudah punya istri, maka saya sebagai penanggung jawab sistem dalam rumah tangga itu. Contoh, istrinya dibina agar bisa memanajemen keuangan dengan baik, jangan terlalu loyal dan lain sebagainya. Karena merasa saya sebagai seorang suami mencari nafkah atau cari duitnya itu sulit, maka saya harus bertanggung jawab kepada istri untuk bisa memanage hal keuangan agar jangan sampai apa-apa dibeli, kepengen ini dibeli, kepengen ke sana piknik, kepengen ke sini datang sana, kepengen mobil beli mobil, kepengen rumah baru, bosan dengan rumah yang lama beli rumah yang baru, ya. Agar bisa mendapatkan. Karena seorang istri yaitu adalah sebuah manajer dalam tatanan atau sistem rumah tangga. Seorang laki-laki, seorang suami yaitu adalah bagian yang memutar sistem itu dalam rumah tangga. Contoh, punya anak ya bertanggung jawab dididik, terutama masalah agama Islam. Karena anak itu apa?
anak adalah sebuah amanah yang diberikan kepada saya, yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dididik, terutama masalah agama. Itu sih utama, pertama dan utama itu, ya. Karena dari Nabi Bismillahirrahmanirrahim, man tarakal waladahu zahidan karena kullu dzabin amilahu alaihi. Ada dalam Al-Quran. Sapa wong lebih putra masalah agama. Kanti putra putri nang dunia pada nglakoni dosa, mulai dosa sing dilakoni anak nang dunia, kowe ditanggung wong tua loro nang bidani. Jadi mulanya ketika saya sendiri nggak tahu kamu besok mau dilaksanakan, alhamdulillah, mau dipakai terserah enggak ya, itu adalah hak kalian. Tapi saya tegaskan, laksanakan amanah itu dengan baik, karena itu adalah amanah yang diberikan dari Allah. Jangan pengen anak hanya asal-asalan pengen anak. Sudah punya anak dibiarkan, bodo amat, anak silakan cari makan sendiri dan sebagainya. Tidak boleh seperti itu. Dianggap pendidikan dan penting dan sebagainya. Jangan seperti itu, tidak boleh. Kalau kira-kira tidak bertanggung jawab, secara ekonomi itu rendah, jangan terlalu punya anak banyak-banyak, karena tanggung jawabnya akan semakin besar. Memang ada istilah semakin banyak anak, semakin banyak rezekinya. Rezeki itu kalau dicari, kalau cuma makan tidur, standby, YouTuber, bergerak juga enggak, mengharapkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena urusan dua-duanya itu harus sinkron, harus keseimbangan. Yang pertama urusan agama, ibadah, itu yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus beribadah karena kita selalu umat muslim. Yang kedua, kita tidak ada dusta di antara kita, bahwa setiap manusia pasti butuh finansial atau keuangan, uang untuk biaya hidup. Kadang-kadang ada orang yang nggak penting uang, nggak usah munafik. Ya. Juga bahkan kadang-kadang ada yang bilang, lah ibadah apa urusan besok-besok. Ya. Nanti kalau saya sudah punya anak satu baru bertobat. Iya, kalau nyawanya sampai punya anak satu. Kalau sudah sehari ini bilang kayak gitu, besok kayak alias mati bagaimana? Belum sempat tobatan. Makanya jangan pernah kamu harap mau beribadah, mau patuh dengan ajaran agama Islam kok ditunda-tunda. Nunggu punya istri, nunggu sudah punya istri, nunggu punya anak, sudah punya anak satu, nunggu punya anak dua. Berarti sama juga dengan nunggu mati. Iya enggak? Jadi saya harap kalian ketika nanti sudah besar, jangan pernah harap mempunyai pola pikir yang seperti ini. Laksanakan ibadah dari sekarang dengan baik, sesuai dengan syariat ajaran agama Islam yang sudah ada dalam kehidupannya. Apa yang untuk pedoman kita semua sebagai umat muslim, yaitu adalah Al-Quran yang tadi sudah saya sampaikan, itu juga ada dalam Al-Quran. Mantarokau waladahu zahidan karena kullu dzabin amilahu alaihi. Sapa wonge nang dunya ora diutik dalam masalah agama, kanthi putra nang dunya pada kaum itu. Sampai dosa sing dilakoni ditanggung wong tua rone. Itu. Jadi jangan sampai pernah kamu kehidupannya itu keluar dari ajaran Islam, keluar dari Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita semua sebagai umat muslim. Kecuali kalian non muslim, ya, baru nggak usah mengamalkan Al-Quran dalam tatanan kehidupan kita semua. Kembali ke sistem dalam rumah tangga, yaitu tadi seorang laki-laki harus berjalan bisa menggerakkan sistem. Ya, anak dan istri harus mengikuti laki-lakinya, bapaknya. Apa yang diinginkan oleh seorang laki-laki ya diikuti sepanjang itu masih positif. Ini nggak
ramane bekerja kalau paling ramai dia jangan jadi bukti, ya. Terus ramane bekerja istrinya berderita gak ada zona baik, dia jangan diikuti. Seorang laki-laki itu bertanggung jawab. Ya. Setelah kita sudah punya anak istri, maka tanggung jawab kita bukan hanya seorang diri saja. Paham? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai kalian mengasih pada iman, dijagalah dirasa awakmu dhewe lan keluargamu saking siksane neraka. Maknane awakmu dhewe yang wis iki sekarang belum ada kita masih sekolah dijaga. Jangan senang maksiat, jangan senang fitnah, apalagi kamu masih belajar, pacaran dan sebagainya, tidak boleh. Itu keluar dari ajaran agama Islam yang tentunya ada dalam Al-Quran, tinggal diamalkan. Kalau membaca Al-Quran jangan asal dibaca tapi diamalkan. Paham? Paham ya? Awakmu dewe sepanjang kamu belum menikah itu boleh kamu memikirkan apakah daerah agar menjauhkan diri dari dosa. Lah keluargamu besok memang wis bojo duwe anak duwe istri, kuwi keluarga harus dijaga saking siksane neraka. Nek ora maka kita sebagai seorang laki-laki yang akan didengsekan neraka jahanam paling utama di sana. Terus masuk ke dalam liang neraka jahanam. Paham ya? Itu sistem. Kemudian dan kekuasaan kekhalifahan resmi bagi umat Islam itu bentuk pembangkangan tersebut, misalnya menolak membayar zakat dan tidak mengakui sistem pemerintahan Islam, menolak membayar zakat itu bagi-bagi orang murtad. Tidak seharusnya kita sebagai hidup di tengah-tengah negara, kita lagi hidup di tengah negara, ada yang atur, sistemnya itu ada yang atur. Materi wong dosa di penjara dan seterusnya, itu adalah sebuah sistem aturan regulasi yang tidak boleh dilakukan oleh kita. Maka kita harus manut, disuruh membayar pajak negara, membayar pajak negara, ya manut. Jangan kesannya seperti orang-orang murtad akan keluar dari sistem atau tatanan atau keterpaduan yang ada dalam tengah-tengah peraturan suatu negara. Itu bagi orang-orang murtad itu menolak untuk membayar apa? Zakat. Zakat itu ada zakat fitrah, terus zakat lagi, zakat mal dan seterusnya. Zakat fitrah yang dilakukan ketika sebelum sholat Idul Fitri, 1 tahun sekali itu zakat fitrah. Kalau zakat mal, contohnya kamu habis panen dapat 1 juta, maka dizakatkan 25.000 karena per 1 juta itu kurang lebihnya 25.000. Kepada siapa? Ya piatu maupun fakir, miskin maupun di mana tempat yang mereka membutuhkan. Itu akadnya, yaitu adalah memberikan suatu zakat mal. Zakat dan tidak mengakui sistem pemerintahan Islam. Pemerintahan Islam itu juga memiliki sistem, yaitu tadi norma-norma, misalnya seorang laki-laki dan perempuan bukan muhrimnya sentuhan itu dosa. Itu sistem Islam. Ya. Tapi kalau mereka tidak bebas melakukan juga, ya, ketemu juga dan seterusnya. Contohnya antara lain seperti itu. Ya. Kemudian ada budaya yang bahkan kembali kepada agama lama, yaitu menyembah berhala. Ya. Kemudian berhala suku-suku tersebut beralasan bahwa mereka hanya loyal terhadap perjanjian dengan Nabi
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya loyal alasannya, hanya loyal kepada Nabi Muhammad. Tapi karena Nabi Muhammad sudah wafat, maka pada para khalifah tidak loyal, ya tidak patuh. Ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh para khalifah itu tidak dipatuhi, tidak diikuti. Ya, karena mereka beralasan bahwa saya hanya loyal kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad sekarang sudah tidak ada, sudah wafat, saya harus loyal kepada siapa? Kata lain seperti itu. Itu bagi orang-orang yang murtad. Sehingga dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi alasan untuk tetap loyal. Loyal itu adalah sebuah apa? Kesetiaan, loyal terhadap pemerintahan, loyal terhadap lingkungan. Setia itu bukan berarti cinta. Setia itu ya patuh, ya, loyal. Di kelompok kamu ada kerja bakti, ikut, itu namanya suatu loyal. Ya. Kemudian loyal di kenegaraan, pemerintahan. Nah, di pemerintahan Kabupaten Banjarnegara lagi ada pemilihan umum, kamu itu mencoblos dengan hati nurani yang benar, itu bagian dari loyal. Contohnya itu banyak, kalau contoh-contoh loyal itu banyak. Kemudian dalam lingkup rumah tangga, seorang anak dan seorang istri harus loyal kepada seorang bapak dan lain sebagainya. Loyal. Jadi loyal itu bukan hanya di lingkup pemerintah saja, tapi bisa terletak ada di mana-mana. Loyal itu adalah sebuah kesetiaan. Kemudian kepada Islam bahkan sangat memahami sifat kesubuhan. Kesubuhan yaitu yang disebut atau ditentukan dan tradisi keturunan atau bahasa atau budaya atau ideologi. Ideologinya kita apa? Ayo. Ideologi kita apa? Ya. Coba sekarang saya mau menugaskan Abdullah untuk membaca Pancasila sebagai ideologi kita bangsa Indonesia. Baca. Pancasila. Pakai mic dong. Ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Terima kasih. Ya, sekarang tinggal Pak Guru melakukan pembenaran. Ya, tadi kurang. Nah, bukan berarti salah, tapi kurang. Nah, yang pertama Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu pembenarannya, ya. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Tapi sudah ada pembenaran dari Pak Guru tadi ya. Diingat-ingat, biar tidak selalu bilang masa bangsa Indonesia tidak paham dengan Pancasila. Ya. Kita tirukan bersama-sama ya. Dalam melihat Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan
dalam bermusyawarahkan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pintar, tepuk tangan. Baik, untuk sesi berikutnya yaitu adalah diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok. Pak Guru akan membagikan satu kelompok sebagai LKPD ya untuk didiskusikan. Kemudian nanti setelah diskusi selesai lakukan presentasi di setiap kelompoknya. Nanti perwakilan masing-masing satu akan saya tunjuk ya untuk sesi presentasi. Sekarang saya persilakan untuk kelompok satu dulu lah, kelompok satu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru atas waktunya. Saya mewakili teman-teman akan memberikan kesimpulan materi pada pembelajaran SKI hari ini. Menghadapi keadaan yang berbahaya tersebut, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan sikap tegasnya. Misalnya dalam ucapannya bahwa andai saja zaman itu hanya seutas tali unta, tetapi mereka tidak mau menunaikannya, maka akan tetap diperangi. Meskipun demikian, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berpesan kepada para panglima agar tetap mengedepankan pendekatan dakwah untuk memperoleh kemenangan dan perdamaian dengan ketegasan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tadi satu yang sedikit mengenai ketegasan dari seorang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang kelompok yang tak tenang. Oke, bagaimana anak-anak sudah selesai presentasinya? Ya, oke. Kalau sudah selesai kita ambil. Nanti akan dikoreksi ya. Hasil nilainya belum bisa langsung keluar ya, dikoreksi dulu. Besok di minggu yang akan berikutnya baru kamu tahu hasilnya berapa. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Ya, sesi tanya jawab. Ya, di antara kalian yang ganteng-ganteng, yang ayu-ayu, yang tadi sepanjang Pak Guru menyampaikan pemaparan materi sampai evaluasi, sampai kalian presentasi, itu mungkin sebelum masuk ke penutup, mungkin di antara kalian ada yang hal-hal yang kurang paham. Ditanyakan, silakan, saya beri waktu. Ya, yang mau bertanya dulu siapa? Ya, silakan Abdul. Assalamualaikum Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya karena ada materi yang belum saya pahami. Abu Bakar As-Siddiq kan bersifat kesuburan. Sifat kesuburan itu apa sih Pak? Iya, terima kasih. Abu Bakar As-Siddiq itu adalah apa tadi bilang sifat apa? Kesukuan. Sifat kesukuan. Abu Bakar As-Siddiq sangat memahami sifat kesukuan. Memahami itu paham, ya, paham. Memahami sikap kesukuan. Dan dapat menyebabkan terjadinya perpecahan. Kita sebagai generasi masa Islam harus bersyukur dalam menegakkan serta mengamalkan gerakan perjuangan Abu Bakar As-Siddiq yang begitu gigih dan intensif dalam kehidupan
dan pemikiran agar dalam kehidupan kita adalah bagian dari meneladani segala perjuangan Abu Bakar As-Siddiq, dan kita harus selalu mengenang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Riki Farela Bocah Singayu atas kesimpulannya. Ya. Kemudian untuk yang terakhir sebelum doa penutup, ya, Pak Guru akan memberikan penguatan materi yang memberikan kita segalanya, baik hidup maupun mati, suka maupun duka, kemudian kenyang maupun lapar. Semuanya hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya milik Allah, hanya hak Allah. Apa yang ada dalam dunia ini, di atas bumi, di bawah langit, semua atas kekuasaan Allah. Semoga kita semua selalu sehat, ya, panjang umur, agar selalu eksis dapat mengikuti pembelajaran yang akan datang, pembelajaran berikutnya, ya, agar kalian menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Baik, anak-anak, untuk sesi terakhir yaitu adalah penutup, ya, sehingga setelah tadi dibacakan pesan moral, ya, berarti selesailah sudah kegiatan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pada pagi hari ini. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun sebelum Pak Guru menutup pembelajaran pada pagi hari ini, saya mau berpesan untuk kegiatan pembelajaran SKI berikutnya, yaitu adalah materinya bukan materi yang ini, berbeda lagi, ya. Kemudian dalam materi Abu Bakar As-Siddiq ini kami berpesan memberikan suatu keteladanan terhadap jasa-jasa beliau, ya, prestasi-prestasi beliau, karena itu akan menjadi suatu keuntungan bagi kalian, berperilaku menjadi anak yang baik, anak yang soleh, solehah, anak yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Ya, keteguhan hati, keteguhan jiwa itu sangat penting. Keimanan dan keislaman harus ditetapkan pada diri kalian masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala perhatiannya. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.